Selamat sore Bapak Ibu semua, saudara semua. Selamat datang di podcast Mesra. Mesra adalah media suara perawat untuk masyarakat. Bapak Ibu semua, saudara-saudara semua, salam sehat buat kita sore hari ini. Syukur kita diberikan kesempatan untuk bisa hadir pada podcast Mesra di awal tahun 2026. Tema sore hari ini adalah tentang perlindungan kesejahteraan perawat. Berbicara tentang bagaimana menyikapi pemutusan hubungan kerja sepihak dan hak-hak ketenaga kerjaan di Jawa Tengah khususnya. Telah hadir di tengah kita hari ini adalah Mas Winarno, MKes. Selamat datang Pak Win. Selamat datang, ya, Pak Heri. Beliau adalah Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan PPNI Provinsi Jawa Tengah. Dan di tengah kita juga hadir Bapak Dian Oktanoviena, Sarjana Hukum dan MH, ya. Selamat datang. Beliau adalah Biro Bantuan Hukum Perawat PPNI BPW Jawa Tengah. Sobat Mesra, bahwa fenomena pemutusan hubungan kerja atau PHK di Jawa Tengah saat ini sepanjang tahun 2025 mencapai angka yang cukup mengkhawatirkan, ya, di mana data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah itu mencapai sekitar 18.101 pekerja ter-PHK, di mana sebagian besar tentu saja adalah pada sektor manufaktur. Ya, lebih memprihatinkan sebetulnya PHK ini juga ternyata juga mensasar pada sektor kesehatan. Ya, kalau kita lihat ada beberapa berita melalui media online di Jawa Tengah yang terkena juga imbas terhadap pemutusan hubungan kerja. Sore hari ini, Sobat Mesra, podcast dirancang untuk sebagai mediasi, sebagai media edukasi, tentu saja advokasi untuk memberikan pemahaman bersama buat kita, teman-teman sejawat perawat di Jawa Tengah, tentang apa sih yang menjadi hak-hak dan prosedur hukum yang benar terkait dengan peran serta PPNI dan Biro Hukum dalam memberikan perlindungan. Ada beberapa hal yang akan kita diskusikan sore hari ini, Pak Win dan Pak Dian. Ada beberapa sesi yang akan kita bicarakan tentang fakta data, perspektif hukum, dan advokasi dari PPNI sendiri, dan bagaimana strategi praktisnya sebelum kita closing. Di sesi 1 kita akan berbicara tentang fakta dan kronologi. Pak Win, ini menarik nih Pak Win ya, pakar ini. Kalau di Jawa Tengah, selain sektor yang saya sampaikan tadi, sektor industri ya, yang di dalamnya kita juga tidak bisa memisahkan bahwa ada sektor kesehatan sebagai bagian pekerja di Jawa Tengah. Nah, kira-kira bagaimana PPNI melihat fenomena seperti ini, Pak? Khususnya tenaga kesehatan yang tidak juga akan terimbas terhadap kasus PHK. Silakan Pak Win. Ya, memang yang disampaikan Pak Ferry itu betul adanya kasus PHK termasuk di sektor kesehatan dan sudah menyasar teman-teman sejawat perawat. Memang tidak bisa dihindari. Di tahun 2025 aja ada beberapa kasus yang oleh PPNI Jawa Tengah ditangani. Ada yang di Tegal, kemudian baru-baru ini yang sampai hari ini belum selesai yang di Grobogan. Nah, tentu PPNI Jawa Tengah, karena PHK itu sebenarnya ibarat seperti perceraian, Pak. Oke. Itu sesuatu yang harus dihindari, tetapi diperbolehkan. Yeah. Kan ini luar biasa. Yeah. Peraturan perundangan juga menyampaikan bahwa pengusaha, pekerja, dan pemerintah itu sebenarnya harus mengupayakan tidak terjadi PHK. Okay. Oleh sebab itu, PPNI tentu harus mengawal ketika kawan-kawan ini terjadi PHK, maka harus hak-hak dan prosedur mestinya itu dilakukan dengan sebagai mestinya. Tidak boleh ada namanya PHK sepihak. Oke. Oke, makasih Pak Win. Pak Dian, jadi kalau seperti yang disampaikan Pak Win tadi, ya, bagaimana Bapak melihat sebagai Biro Hukum, khususnya di DPW PPNI Jawa Tengah, terhadap pola-pola kasus PHK sepihak, Pak? Ya, terima kasih Pak Ferry. Jadi betul yang dikatakan Pak Win tadi bahwa
PHK itu tidak boleh semena-mena oleh pengusaha ataupun manajemen instansi tertentu kepada pekerja atau buruhnya. Itu pun PHK harus dilalui dengan proses yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi memang itu adalah suatu hal yang terakhir ketika bagaimana instansi ini melakukan PHK, itu adalah jalan paling akhir lah. Semestinya itu bisa dikomunikasikan terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, kalau kita melihat ini Pak, ada beberapa fenomena Pak Win dan Pak Dian ya. Ada indikasi pemaksaan tanda tangan, ya, surat pengunduran diri ya, seperti yang sering terjadi pada kasus PHK sepihak gitu. Nah, ini posisi dengan kondisi posisi seperti ini, bagaimana tanggapan Pak Win dan Pak Dian? Silakan Pak Win. Ya, sebelum itu kawan-kawan perawat dimanapun berada tentu harus memahami betul terkait dengan regulasi klaster ketenaga kerjaan, termasuk aturan main tentang PHK. Literasi harus ditingkatkan biar ketika terjadi PHK itu kawan-kawan tahu haknya. Contoh, PHK itu harus ada namanya prosedur dan alasan. Prosedur apa? Bahwa PHK itu harus diberitahukan, pemberitahuannya melalui surat, diberikan secara layak dan patut, ada limitasi waktu, Pak. Tidak bisa hari ini disurati kemudian besok PHK. Prosedur itu berarti tidak dilalui dengan benar. Undang-undang mengatakan harus 14 hari, Pak. Konsep literasi itu yang menarik tadi, Pak ya. Betul. Harus. Kemudian alasannya, karena alasan PHK itu nanti ujungnya terkait dengan pesangon, uang penghargaan dan penggantian hak lainnya. Nah, alasan PHK itu kan ada mulai dari penggabungan perusahaan, efisiensi, pilot, bahkan mengundurkan diri, meninggal, ada 15 alasan yang diperbolehkan secara undang-undang untuk dilakukan PHK. Nah, masing-masing alasan konsekuensinya nanti di uang pesangon dan lainnya, Pak. Sehingga alasan itu harus betul juga, tidak boleh nanti pengusaha atau perusahaan mengada-ngada untuk tanda petik biar dia memberikan pesangon yang tidak sesuai sebagaimana yang diatur oleh peraturan. Nah, ini juga harus diketahui oleh teman-teman. Oleh sebab itu memang penting. Setuju, ini podcast yang luar biasa. Suatu saat ini harus berseri, Pak. Seri 1, seri 2, seri 3. Karena pembahasannya panjang sehingga harus berkelanjutan. Nah, terkait pemaksaan dan seterusnya itu, maka kembali lagi, kalau literasinya cukup, pemahaman cukup, tentu harusnya perawat tidak mau didikte untuk misalkan dipaksa tanda tangan, mengundurkan diri dan seterusnya, itu tidak boleh. Baik. Dari apa yang disampaikan Pak Win tadi kan isu di lapangan, Pak Dian ya. Ini ada teman-teman juga yang ekstrim itu tanpa pesangon, Pak. Ini posisi yang sangat prihatin ya dengan kasus-kasus ini. Kalau secara hukum, dalam kacamata hukum, Pak, apakah posisi ini juga bisa dibenarkan dari apa yang disampaikan tadi diskusi kita di awal gitu? Dalam perspektif hukum dan profesi hukum tuh bagaimana tuh? Jadi PHK tadi sudah yang disampaikan Pak Win banyak, Pak Ferry. Jadi kita lihat PHK-nya itu dari segi apa? Apakah dia mengundurkan diri atau di PHK dari perusahaannya? Kalau memang itu PHK atas dasar kemauan sendiri, otomatis sesuai dengan peraturan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak dapat pesangon. Tetapi ketika karyawan ini di PHK atas dasar dari manajemen atau dari perusahaan, harusnya ada pesangon. Uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak. Kalau tidak ada, itu akan menjadi konflik kepentingan dan konflik hak, Pak. Itu sesuai istilahnya beberapa tipe konflik yang ada di perselisihan hubungan industrial. Ada beberapa tahun yang lalu, Pak Win, Pak Dian, ini kan ada Undang-Undang Cipta Kerja, Pak. Ya, ada PP nomor 35 tahun 2021 itu. Nah, bagaimana seharusnya prosedur PHK yang benar sebetulnya, Pak? Dan bagaimana hak normatif itu yang seharusnya diterima oleh perawat kaitannya dengan masa waktu kerja, kemudian kemampuan bayar dari pemberi kerja dan seterusnya. Mungkin Pak Win atau Pak Dian silakan. Itu
tadi di awal sudah saya sampaikan juga. Iya. Memang betul diatur di undang-undang itu sudah diatur rigid sekali. Aturannya limitasinya sangat jelas dan masing-masing alasan PHK itu konsekuensinya uang pesangon, uang penghargaan itu juga berbeda-beda. Oke. Contoh, misalkan perusahaan alasan efisiensi atau pilot lah yang lebih jelas, itu uang pesangonnya hanya 0,5% dari yang seharusnya. Misalkan lain dengan dia di PHK karena yang lain, atau kalau PHK karena sakit bahkan dia 2 kali, Pak. Iya. Dua kali pesangonnya itu ada di PP 51 kalau tidak salah di pasal 40, tapi nanti saya cek lagi. Itu aturannya sangat jelas. Sehingga kawan-kawan harus betul-betul paham aturan itu dibaca pelan-pelan sebagai bentuk advokasi, dan ya harusnya ini masing-masing DPK itu betul-betul memahami terkait aturan-aturan yang seperti ini. Pak Dian, mungkin ada tanggapannya? Ya, betul Pak. Itu sudah jelas di PP 35 2021 ya, terkait salah satunya terkait dengan PHK. Jadi di situ ada hak-hak karyawan atau hak-hak pekerja yang bagaimana dia harus mendapatkannya. Jadi sudah diatur masa kerjanya berapa, itu harus dapat sekian kali gaji. Terus kemudian uang masa kerja, bahkan sampai uang penggantian hak seperti itu. Iya. Kalau kita nambahkan Pak Ferry, jadi kalau PHK kemudian kawan yang di PHK itu tidak terima, misalkan seperti itu tadi Pak Ferry nyinggung Undang-Undang Ciptaker juga mengatur bahwa selama masa perselisihan PHK, artinya ketika orang di PHK kemudian belum tidak menerima, kan berarti belum ada kesepakatan. Itu namanya masa perselisihan. Soal penyelesaiannya di level mana, apakah bipartit, tripartit, atau bahkan PHI, itu pengusaha dan pekerja itu harus tetap melaksanakan kewajibannya. Artinya karyawan itu tetap harus bekerja, dia harus tetap digaji. Nah ini Pak Dian, para pihak itu siapa saja itu? Ada istilah bipartit, tripartit, ini kan tidak semua teman-teman perawat yang paham ya. Siapa sih yang disebut bipartit dan tripartit tadi itu? Iya, jadi di hubungan industrial itu ada beberapa istilah Pak Ferry. Namanya bipartit itu adalah dua pihak, namanya bi ya. Jadi pekerja atau buruh ini dengan pengusaha. Kalau tripartit itu ditambahi dengan fasilitator, bisa kalau dari dinas kesehatan itu atau mungkin dari tenaga kerja kabupaten atau kota. Itu sebagai fasilitator ketika di mana dua pihak ini berselisih di bipartit tidak selesai, maka naik ke tripartit. Seperti itu. Nah kebanyakan kan Pak Win, Pak Dian ini kebanyakan perawat ini kan takut speak up ya Pak ya, takut ngomong ya. Nah karena mereka menganggap merasa pihak yang lemah gitu ya dalam kondisi ini. Karena kalau secara hukum itu seharusnya kayak apa sih bentuk ikatan kerja atau kontrak kerja ini? Karena kita melihat juga ada yang sudah bekerja lebih dari 5 tahun, mungkin ada yang 10 tahun di beberapa wilayah itu juga tetap tidak kena imbas PHK ini. Silakan Pak. PHK itu kan memang tidak bisa dibatasi faktor masa kerja. Tergantung alasan PHK-nya. Nah, itu yang pertama. Terus tadi yang terkait perawat yang takut bersuara, speak up ya. Hari ini kan harus diperjuangkan. Saya sepakat. Hak harus diperjuangkan, tidak boleh perawat dalam hal ini tanda petik didolimi atau hak-haknya terabaikan. Tidak usah takut, ada PPNI. Semua tingkatan. Dan PPNI tentu akan mendampingi sepanjang memang kasus ini betul-betul perawat dalam posisi benar. Artinya kita juga tidak serta-merta ini ada yang penting kita yang diperjuangkan kan tentu tadi mulai dari prosedur, alasan dan hak-haknya perawat itu terpenuhi secara aturan perundangan. PPNI akan hadir kapanpun dimanapun. Ini ada Pak Dian. Jadi Pak Dian. Jadi Pak Win, jadi kalau
sebetulnya fungsi Biro Hukum di sini apa? Kalau di DPWI Jateng, Pak? Iya. Kalau melihat apakah hanya klausul PHK atau ada konteks-konteks yang lain kaitannya dengan kesejahteraan? Iya, jadi terkait dengan BPHP PPNI DPW Jateng itu kita mengadvokasi teman-teman perawat itu di Jawa Tengah, Pak. Bukan hanya terkait dengan PHK. Jadi terkait dengan profesi yang perawat lakukan, ini bagaimana ketika mereka melakukan praktek, baik itu di instansi rumah sakit ataupun di klinik misalkan, atau mungkin di komunitas, ketika itu terdampak atau terkena masalah hukum, kita dampingi. Masalah itu baik bersalah atau enggak, kita kan belum tahu. Tetapi yang kita kawal adalah hak-hak teman-teman ini, supaya dia mendapatkan sesuai dengan haknya. Gitu. Ini masalahnya jadi makro, Pak ya. Kalau kita berbicara tentang dampak itu kan berbicara bagaimana seorang perawat dengan kasus PHK ini akan memberi dampak juga terhadap kualitas layanan dan rasio pada pasien dan perawat itu. Tanggapannya seperti apa, Pak? Kalau melihat aspek kualitas layanan ini? Ya, tentu masing-masing pemberi kerja dia punya pertimbangan ya. Harusnya memang PHK itu tidak boleh mengorbankan layanan. Mereka harus mitigasi, artinya begini, kecuali PHK alasan mendesak ya, kan ada alasan mendesak, tindakan kriminal, pidana dan seterusnya. Tapi di luar itu kan pasti bisa terencana dan seterusnya, sehingga PHK itu tidak boleh mengurangi kualitas layanan kalau menurut saya ya. Sehingga jangan sampai masyarakat nanti dikorbankan. Rasio tenaga masing-masing itu kan ada standarnya. Perawat berapa, dokter berapa, tenaga kesehatan yang lain kan masing-masing profesi ada standar ketenagaannya, dan itu harus dipenuhi oleh pemberi kerja, dalam hari ini pengusaha. Ini kita masuk ke sesi peran PPNI nih, Pak, dan advokasi, Pak Dian. Jadi apa langkah konkretnya, Pak, kalau berdasarkan kasus-kasus yang selama ini sudah dilakukan oleh DPW PPNI Jawa Tengah gitu, dalam mengawal kasus-kasus PHK terhadap tenaga kesehatan, khususnya tenaga perawat di Jawa Tengah? Langkah konkretnya apa nih? Contoh kasus yang hari ini masih berlangsung, Pak Ferry, ada kasus di rumah sakit swasta. Di awal itu ada 18 karyawan yang di PHK, lumayan besar ini. 18 ya. 18 ada ekornya, ada keluarga, anak, ada istri. Betul. 18 yang kebetulan di situ ada 7 perawat, semuanya tidak perawat sih. Ya, dari 7 ini kan kebetulan yang 3 itu karyawan kontrak, dan ketika kontraknya habis lah, selesai, tidak apa-apa. Tapi yang 4 ini dia menuntut haknya. Mereka menuntutnya bukan terkait pesangon, tapi kembali kerja. Mengapa? Karena memang mereka beranggapan prosedur dan alasan PHK-nya tidak tepat. Oleh sebab itu, PPNI ketika mendapat aduan itu sesuai tahapan, tadi kita sudah konsultasi ke Dinas Tenaga Kerja, kemudian kita sudah memfasilitasi untuk penyelesaian bipartit, ketemu dengan manajemen rumah sakit, owner rumah sakit dan seterusnya, sudah kita lakukan. Masih berproses, mudah-mudahan ini juga hasilnya di endingnya itu bisa sesuai yang diharapkan oleh teman-teman. Mereka tuntutannya kembali bekerja. Nah, kadang-kadang Pak Dian, di tengah kasus PHK ini kan ini kan kita menghadapi anggota kita atau teman-teman sejawat perawat itu kan mengalami tekanan, Pak, dan ancaman PHK yang sepihak. Nah, kira-kira kemana mereka itu harus melapor, dan perlindungan seperti apa yang PPNI bisa berikan dengan kondisi-kondisi ini? Karena kan bukan hanya putus hubungan kerja, tapi ada pressure tertentu atau tekanan tertentu yang dihadapi oleh sejawat perawat-perawat kita di Jawa Tengah ini, Pak. Jadi di tahapan kabupaten kota itu sebetulnya, ataupun mungkin di instansi itu kan sebetulnya ada DPK ya, Pak ya, komisariat PPNI. Kebetulan itu juga teman-teman juga bisa komunikasi ke sana, kemudian itu sebisa mungkin lah diselesaikan dengan komisariat.
Iya. Tapi ketika itu kok tidak selesai ya bisa naik ke tingkat DPD, Iya. naik lagi ke tingkat DPW seperti itu. Jadi kita itu sebagaimana mestinya ya harus minimal pepatah orang Jawa ya, mbok apa istilahnya diselesaikan di dalam rumah tangga dulu. Oke. Jangan sampai keluar. Iya. Atau kalaupun itu nggak selesai ya apa boleh buat, kita tetap mendampingi, mengadvokasi teman-teman yang ada masalah hukum. Seperti itu. Jadi kira-kira kapan Pak sebaiknya seorang perawat itu membawa kasus itu ke pengadilan hubungan industrial kalau begini? Kalau Kapan waktu yang paling tepat nih? yang tepat ya. Jadi terkait masalah PHK ini ya berarti. Iya, ya, Pak? iya, iya. Jadi teman-teman ketika ini tidak terima itu ada masa waktu yang dijelaskan Pak Win tadi, itu ya. bisa 7 hari, Iya. bisa melapor ke Disnaker. Iya. Atau misalkan kejadian itu pengusaha atau perusahaan ataupun rumah sakit itu tidak hadir, Iya. itu sebetulnya pihak Disnaker Trans lah ini yang mempunyai peran Pak. Oke. Karena dia bisa menyurati, memanggil, kalaupun tidak datang itu harus membuat anjuran. Jadi Disnaker itu membuat anjuran kepada kedua belah pihak, baik itu pekerja maupun ke rumah sakit atau pengusaha. Iya. Kalau itu tidak dilaksanakan, jadi akan dibuat risalah. Iya. Oke. Ya, jadi intinya tidak sepakat lah. Dari risalah itulah dari peran Disnaker itu membuat risalah. Jadi teman-teman pekerja ini atau perawat khususnya itu bisa mengajukan naik ke pengadilan hubungan industrial. Oke. Didasari dengan adanya risalah dari Disnaker Trans. Oke. Kalau nggak ada risalah itu nggak bisa Pak. Jadi harus ada tahapan. Iya. Iya. Sepakat. Berjenjang, ya. Iya. Nah, ini sangat menguji hati Pak ya. Menguji hati ya Pak Win. Ya. Ketahanan. Jadi memang harus bipartit dulu, Iya. bipartit kemudian tripartit, Iya. tripartit tidak selesai baru ke PHI yang seperti Betul, disampaikan Mas Dian. Itu tidak Oke. bisa bebas Pak. Iya. Tiba-tiba karyawan langsung mengajukan ke PHI tidak bisa. Jadi PPNI siap ini Pak ya. PPNI Jawa Tengah siap mendampingi dari siap di semua awal. tahapan. Di semua tahapan. Mulai dari bipartit, penyelesaian antara pekerja dengan pengusaha, Oke. dengan manajemen kita siap fasilitasi, di tripartit juga kita siap, di PHI pun juga siap. Karena PP ini kan kita punya struktur sampai pusat juga. Pak. Siap. Setiap ada kasus tentu kita sampaikan ke DPP. Ya, ini yang perlu dipahami oleh teman-teman semua ya, teman-teman perawat Jawa Tengah bahwa PPNI siap ya, khususnya PPNI Jawa Tengah siap mengakomodir ya segala persoalan hukum khususnya kaitannya dengan pekerjaan ya, Bapak Ibu. Nah, kira-kira tip praktisnya Pak Win, Pak Dian untuk teman perawat itu dalam kaitannya proses mengawali pekerjaan, kemudian mengawali pola kasus-kasus hukum itu seperti apa yang harus dilakukan? Ada tips dan triknya nggak, Pak? Karena ada nih kita ini kadang-kadang tidak menghormati profesi kita juga gitu ya. Pekerjaan berbayar murah itu juga ini kan jadi isu juga di Jawa Tengah, Pak. Bersedia bekerja dengan gaji di bawah UMK nih, lagi booming kan awal-awal tahun ini. Nah, ini juga bagaimana sih kita tip praktis yang tepat nih sehingga para sejawat perawat itu mereka juga bisa melindungi sejak awal ya, early protection katanya Pak ya kalau di penyakit begitu. Ya. hubungan pekerja dengan pengusaha itu namanya hubungan kerja. Hubungan kerja itu berarti di situ ada unsur pekerjaan, perintah sama upah, Pak. Ya. Nah, dan semua itu harus ada ikatan. Nah, triknya ya berarti setiap hubungan kerja itu harus ada perjanjiannya, Pak. Perjanjian di awal. Oke. Harus ada perjanjian di awal, jelas itu mengatur hubungan kerjanya seperti apa. Perjanjian yang jelas, Pak, ya? Betul. Oke. Kemudian yang kedua, kawan-kawan harus apa namanya? Tadi jangan mau apa tadi istilah Pak Ferry, dibayar murah dan seterusnya. Murah, ya. Dan itu harus dihindari, Pak. Oke. Agar posisi perawat itu juga menjadi lebih baik. Tapi intinya setiap hubungan kerja harus ada dokumen kontraknya, Pak, yang di situ mengatur hak dan kewajiban masing-masing,
Dan ketika perjanjian kontraknya kok tidak sesuai aturan misalkan, kan bisa dikonsultasikan. Oke. Itu saja, saya kira itu. Kalau Pak Dian nih, ada apa yang harus kita lakukan pertama kali seorang perawat begitu menerima surat PHK? Ya. Trik-triknya harus, sikapnya harus bagaimana nih Pak? Kan ini kadang-kadang kan ada yang bingung, ada yang serba bingung lah ya menghadapi ini. Kira-kira tip dan triknya dalam menghadapi permasalahan pemberian surat PHK pertama kali itu harus sikapnya kita seperti apa nih Pak? Iya, jadi teman-teman perawat itu juga kalau menerima itu, kalau awam tentang itu pasti akan takut Pak Ferry. Ya, di tingkat instansi rumah sakit misalkan itu kan ada komisariat sebetulnya. Apalagi kalau perusahaan-perusahaan swasta atau rumah sakit swasta, di situ juga ada mungkin ya bergabung dalam serikat pekerja. Ya, serikat pekerja itu sebetulnya juga menaungi karyawan atau pekerja dalam mendapatkan atau mengadvokasi hak dari setiap pekerja tersebut. Ya, tidak hanya perawat ya Pak? Tidak hanya perawat, semua. Ya. Jadi mereka minimal lah bisa berkonsultasi kok saya mendapatkan ini. Jadi tadi yang disampaikan Pak Ferry, early protection. Jadi ketika mendapatkan itu komunikasi secara cepat di instansi. Artinya komisariat di DPK atau mungkin kalau ada serikat pekerja bisa meminta bantuan serikat pekerja. Nah, kalau tingkat DPK kok enggak jalan misalkan ya, atau mungkin masih kesusahan ya bisa naik ke DPW, karena DPW kita itu Jawa Tengah ada Biro Bantuan Hukum, Pak. Ya. Jadi masalah terkait hal itu bisa kita advokasi, di mana teman-teman yang ada di mungkin kabupaten kota ya mungkin agak sedikit kebingungan, jadi kita bisa mengawal hal tersebut. Jadi secara inti berkomunikasilah sesuai dengan di level paling bawah barangkali di PPNI ya Pak ya. Apakah di komisariat, kemudian di kota kabupaten sampai ke level yang ini. PPNI siap untuk menghandle itu Pak ya. Tapi yang perlu diingat itu ada limitasi waktu Pak Ferry. Wah ini berapa Pak kalau dari kacamata hukum itu berapa lama ini? Kan sejak berproses. Pengusaha itu harus memberikan waktu 14 hari. Misalkan surat sekarang, 14 hari kemudian itu untuk efektif tanggal PHK-nya. Pekerja diberi waktu 7 hari Pak sejak menerima surat itu untuk memberikan tanggapan, menolak atau menerima. Kalau selama 7 hari itu tidak ada penolakan, dianggap menerima Pak. Sehingga kalau penyakit itu golden period limitasi waktunya di 7 hari. Nah ini 7 hari tadi Pak, itu harus ngapain kita ya? Ya bikin surat penolakan Pak. Bikin surat penolakan. Kalau memang menolak ya. Berdasarkan surat itu kami menolak dengan alasan tentu, dengan alasan begini sampaikan. Dan itu harus didokumentasikan. Akan lebih baik kalau berkomunikasi dengan PPNI, komisariat atau setiap level. Jangan sampai nanti dia lewat komunikasi sudah 10 hari dan dianggap menerima. Lewat dari 7 hari tadi. Lewat dari 7 hari. Sehingga yang teman-teman juga nggak tahu Pak. Hari ini. Ya, ini penting nih komunikasi. Ya, Bapak Ibu, teman-teman perawat Jawa Tengah 7 hari ya. Apakah untuk memastikan Bapak Ibu itu akan menerima atau menolak terhadap jawaban itu golden period ya kata Pak Win tadi ya. Ini sangat-sangat penting ini. Nah kira-kira pesan PPNI Pak khususnya Jawa Tengah untuk para manajemen rumah sakit, para pemberi kerja di Jawa Tengah itu apa yang harus dilakukan ya, kan kita ini kan tidak bisa bekerja hanya sepotong-sepotong ya. Organ pelaksana peningkatan mutu dan kualitas di rumah sakit Jawa Tengah itu salah satunya adalah melalui perawat. Kira-kira ada pesannya Pak untuk? Kebetulan kan saya juga praktisi manajemen Pak. Saya paham betul situasi saat ini, termasuk kemarin ketika kita ketemu dengan manajemen rumah sakit itu alasan efisiensi karena situasi ekonomi, layanan BPJS yang sedang tidak baik-baik saja, memang ada kesulitan di rumah sakit. Saya takutnya kasus ini melebar kalau memang problem klasiknya tidak teratasi. Apa itu? Tentu tuntutan pemerintah hari ini dengan kelas rumah sakit standar, rumah sakit berbasis kompetensi, itu kan memaksa tanda petik rumah sakit untuk belanjanya lebih banyak Pak, untuk peningkatan alat dan seterusnya, peningkatan fasilitas
dan seterusnya. Tapi itu jangan sampai mengorbankan karyawannya, termasuk perawat. Ini yang penting. Ya. Kita tahu ada peningkatan kompetensi, peningkatan harus beli alat mahal, Pak. Betul, Pak. Saya juga paham betul itu. Ya. Termasuk hari ini BPJS yang sangat rigid, restriksinya sangat ditambah setiap saat, itu juga mempengaruhi rumah sakit, karena saya juga mengelola rumah sakit. Tetapi sekali lagi itu jangan jadi alasan untuk melakukan PHK, apalagi PHK sepihak. Tentu semuanya harus didiskusikan ketika ada kesulitan, dan jangan hanya profesi tertentu, Pak, yang dikorbankan sementara profesi yang lain semakin menikmati, kan nggak fair. Itu yang saya kira itu. Saya sepakat sekali. Saya sepakat. Mungkin pandangan Pak Dian mungkin ada untuk teman-teman yang saat ini masih bekerja, barangkali untuk menghadapi kondisi-kondisi ini, ada yang agar mereka juga bisa tetap survive barangkali di rumah sakit, Pak. Silakan, Pak. Iya, jadi karena saya berbicara hukum di PPNI ya, Pak ya. Jadi untuk teman-teman ini saya harapkan sih mereka bekerja sesuai dengan prosedur yang ada. Jadi ketika kita kan nggak tahu ya, jadi yang disampaikan Pak Win bahwa rumah sakit atau perusahaan ini terjadi pembelanjaan yang cukup besar. Nah, itu kan memang kadang pengusaha ini ada agak sedikit licik, Pak. Jadi melakukan efisiensi, tapi bukan di sektor yang lain, tetapi memangkas biaya belanja tenaga. Nah, ini kan kasihan. Jadi bahkan satu orang ini menghidupi 4 kepala, Pak, bisa, Pak. Minimal 4 kepala ya. Suami, 2 misalnya, itu kan juga kasihan. Betul. Apalagi ketika mereka yang di PHK, maaf kalau umurnya itu sudah cukup senior, artinya senior ini dia mau melamar kerja kemana lagi, padahal pekerjaan itu kadang mensyaratkan minimal umur berapa. Nah, itu kan juga harus menjadi concern dari rumah sakit. Itu harus dengan istilahnya juga pakai hati nurani lah. Iya. Oke. Makasih Pak Dian, Pak Win. Masih ada PR nih buat kita ini. Bagaimana menghadapi mungkin nanti di pertemuan podcast berikutnya ya. Siap. Harus berseri tadi yang saya sampaikan di depan. Iya, agar kita tidak menjadi tenaga profesional murah, Pak. Betul. Menjadi PR kita bersama. Betul. Sebelum kita akhiri, Pak Win, Pak Dian, mungkin ada closing statement barangkali sebelum kita akhiri untuk teman-teman perawat di Jawa Tengah. Silakan, Pak Win. Saya kira teman-teman tadi saya juga di awal sudah sampaikan harus mulai membuka pemahaman literasi terkait undang-undang ketenagakerjaan. Karena itu hak pekerja itu ada di situ semua, diatur oleh negara rigid. Kalau kita tidak paham, tentu ketika hak itu diabaikan oleh pihak lain, kita merasanya biasa saja karena kita nggak paham. Tapi sebenarnya kita punya hak yang sangat besar di situ, sehingga saya setuju, Pak. Podcast ini nanti berseri, Pak. Bahkan bisa seri 7, Pak. Tadi yang upah murah itu terkait kebijakan upah dan seterusnya itu enggak cukup satu seri, Pak. Dan kita mulai harus diskusi terus, kita tidak boleh bosan untuk selalu meningkatkan pemahaman terkait hal-hal tersebut, Pak. Terima kasih, Pak Win. Pak Dian, mungkin ada closing statement, Pak. Jadi negara kita negara hukum ya, Pak. Jadi apapun itu, semua gerak-gerik kita, tingkah kita itu diatur oleh hukum. Jadi buat teman-teman perawat khususnya di Jawa Tengah, jangan takut buat speak up. Apalagi kita ya, kalau nggak tahu kita bisa kerjasama dengan komisariat, DPD, bahkan dengan DPW. Jadi kita akan mengadvokasi teman-teman sampai dimanapun itu berada. Ya, sampai level terendah maupun tingkat litigasi ataupun non litigasi. Seperti itu, Pak. Sebelum ditutup bener nih, Pak, kira-kira kalau ada layanan advokasi, Pak Win harus kontak kemana nih teman-teman perawat Jawa Tengah ini? Bisa berjenjang tadi disampaikan Mas Dian lewat komisariat, DPD. Kalau DPW itu ada di Sapa Jateng ya, kawan-kawan bisa buka websitenya PPNI Jateng di ppnijateng.org. Nanti di situ ada kawan-kawan bisa nulis aduan, klik Sapa Jateng, isi dan seterusnya. Begitu diklik itu masuk ke sistemnya
DPWP Jateng nanti kita akan tanggapi. Oke. SOP ini 1x24 jam. Siap. Ya, terima kasih Pak Win, Pak Dian yang sudah hadir di tengah podcast Mesra hari ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi, menjadi masukan asupan kita bersama bahwa hak itu harus diperjuangkan. Betul. Ya. Kemudian kita harus berani berbicara, speak up ya. Kemudian harus tetap meningkatkan literasi barangkali di semua level tingkatan barangkali ya, di apakah di komisariat, DPC, kemudian DPW, untuk bisa terus belajar sehingga pemahaman kita terhadap isu-isu hukum, kemudian bagaimana kita bekerja, apa yang menjadi hak dan kewajiban itu menjadi sangat penting. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Pak Win, Pak Dian. Mudah-mudahan kita bisa terus melakukan podcast ini untuk bisa mengedukasi ya teman-teman perawat di Jawa Tengah. Ya, itu yang saya bisa sampaikan. Selamat, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa kunjungi Instagram kami di DPWPPNI Jateng dan tentu saja hadir pada podcast selanjutnya. Terima kasih. Selamat datang. Terima kasih. Ya, sampai jumpa. Ya, terima kasih. Terima kasih.